kita next Pak Guru ke ini juga banyak yang dinanyain soal tanggapan Pak Guru terhadap diangkatnya Ibu Nani sebagai kepala BGN. Bahas juga korupsi Eh, BGN. Mana dulu ya? Kita dari korupsi dulu lah. Karena kan korupsi dulu baru Bu Nani naik. Ya bahas korupsi apa udah ketahuan. Enggak, di Jadi, pengalihan isu enggak atau emang ya udah ini mah siapa itu yang nelpon? Sandi. Jadi gini Samsudin, ini bukan pengalihan isu, ini justru adalah cara pemerintah untuk cuci tangan, cara pemerintah untuk bersih-bersih citra gitu. Jadi sebenarnya korupsi itu dilakukan berjamaah, banyakan sekaligusan, semuanya tuh ikutan. Nah, cuman yang kemudian yang ditampilkan ke publik itu siapa nih yang bisa kita tumbalkan? Ini aja nih raja penjahatnya. Nah, ditumbalkanlah Pak Dadan. Sebenarnya Pak Dadan itu kalaupun dia korupsi, itu tuh korupsi yang emang dibuatnya MBG itu untuk dikorupsi gitu. Saya garis bawahi ya, MBG itu dibuat dengan skema yang pasti ada korupsinya. Kenapa seperti itu? Ya bayangkan aja Baraya, kalau ada sebuah program yang levelnya nasional, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu tuh butuh persiapan minimal banget tuh 2 tahun. Untuk riset, untuk persiapan pasar, untuk persiapan makanan, untuk mengantisipasi. Itu tuh gak mungkin tiba-tiba jadi. Gitu. Sama seperti IKN. IKN itu kan tiba-tiba tuh diputuskan aja. Gak ada riset. Jadi AMDAL itu belakangan setelah dibikin desainnya kan ngaco gitu. Tapi kalau IKN rencananya kan udah dari jauh hari sebenarnya. Enggak, itu bukan rencana, itu mah keinginan dari Bung Karno. Tempatnya di mana, bentuknya kayak gimana, namanya apa dan sebagainya itu enggak jelas. Cuman sejak awal Bung Karno itu berpikir ibu kota tuh jangan di Jakarta. Sementara tuh di Jakarta, tapi nanti kapan-kapan kita pindahkan kemana gitu. Nah kayak gitu. Nah itu nggak ada perencanaan sama sekali. Jadi Pak Jokowi 1 periode pertama gak ngebahas apapun tentang IKN, periode kedua tiba-tiba ngomong IKN. Nah ini lebih buruk lagi, Pak Prabowo Subianto menjabat langsung di hari itu juga MBG itu diterapkan. Iya jelaslah korupsinya dijamin itu mah gede-gedean, karena anggarannya aja gede. Anggarannya gede, terus tidak ada nanti skema pengawasan kayak gimana. Makanannya didapat dari mana? Siapa yang mengatur gizinya? Kan itu tuh gak ada satupun yang direncanakan sejak awal. Karena itu, maka itu mah dipastikan pasti ada korupsinya. Karena itu tuh kayaknya memiliki tujuan yang lain selain untuk memberi makan rakyat Indonesia. Tapi yang saya bingung, mungkin teman-teman yang nonton tahu gimana skemanya. Jadi kan si MBG itu kan program pemerintah yang katanya pakai dana APBN. Tapi kenapa yang ngejalaninnya kayak dapur-dapur yang mau mengoperasikannya atau dapur-dapur yang mau mendistribusikan makanannya harus bayar bermiliar kalau misalkan itu program pemerintah. Ya ini mah sama seperti program pemerintah itu adalah menyelenggarakan pendidikan, tapi ada sekolah swasta yang harus bayar sekian miliar untuk ini ya. Sebenarnya ya kurang lebih seperti itu. Gak jadi masalah di bagian itunya. Cuman betapa dia tidak terencana sama sekali, tidak memiliki dasar pijakan logika yang memadai. Dan itu sepenuhnya, saya meyakini itu sepenuhnya hanya untuk bagi-bagi duit buat orang-orang di lingkar Pak Prabowo saja. Saya mah yakin di situ. Soalnya ini mah hal kecil aja. Setelah perencanaan, apa yang dilakukan? Ya seharusnya diserahkan pengelolaan itu pada kantin sekolah. Bukan bikin dapur baru, bikin infrastruktur baru, mobil baru. Coba kenapa kita harus beli motor, harus beli kaos kaki? Kalau seandainya MBG itu dikasihin aja ke kantin, apa yang harus dibangun? Anggaran apa yang harus dikeluarkan lebih gitu? Udah aja kasih makanannya doang gitu. Kasih anggaran makanannya doang buat kantin. Itu mensejahterakan semua pihak kalau mau gitu ya. Tapi kan ini enggak, kita bikin semuanya tuh baru. Tapi semenjak Ibu Nanik naik ya, pemberitaan tuh soal keracunan dan lain-lain lagi berkurang tuh. Oh, salah pencet. Salah pencet. Jadi sebenarnya gini, pemberitaan tentang yang ramainya tuh pemberitaan penutupan beberapa SPG. Iya. Jadi gini nih ya penjelasannya. Ibu Nanik Deyang itu adalah kader terbaik Pak Prabowo. Jadi beliau itu apa itu? Nggak dibuka aja agak gerah. Redang ya. Kader terbaik Pak Prabowo. Jadi
Pak Prabowo itu punya yayasan. Yayasannya itu namanya apa ya? GSN gitu. Saya lupa nama yayasannya itu. Beliau tuh di yayasan itu tuh juga buka dapur SPPG. Jadi Pak Prabowo itu juga punya dapur MBG. Nah, dari yayasan yang pembinanya adalah Pak Prabowo, Ibu Nanik itu adalah wakil ketuanya. Ketua yayasannya Pak Prabowo? Orang Gerindra juga, saya lupa namanya. Tapi ini tuh wakilnya. Okay. Kan kalau Pak Prabowo pembinanya. Iya. Biar nggak ngapa-ngapain tapi dapat ini kayak gitu. I see. Nah, jadi ya ini tuh sebenarnya adalah cara agar MBG itu benar-benar diawasi langsung oleh Pak Prabowo. Karena Ibu Nanik itu, jadi kalau kita lihat berita yang lebih update, Ibu Nanik itu kan sebenarnya salah satu orang yang terduga korupsi. Aku baru tahu malah. Iya. Ada dugaan pemerintah. Jadi kan ada 26 orang yang dibocorkan oleh Pak Sony. Kan kemarin kita mau ngadain webinar, salah satu tokohnya tuh yang kita mau ini, malah ditangkap dong. Nah, tapi beliau itu kan menyebut bahwa Ibu Nanik itu adalah salah satu yang mau ditangkap. Tapi karena beliau itu adalah orang dekat Pak Prabowo Subianto dan dia adalah calon utama pengganti Pak Dadan, ya gimana lagi. Tapi ini menurut Pak Guru ya, ini gambaran secara umum. Ketika kepala bagian itu ditangkap, banyak pemberitaan juga yang mengatakan bahwa jangan hanya fokus di pemberitaan penangkapan Pak Dadan, tapi juga tentang update kasus yang TNI nyiram, terus yang lain-lain. Apakah terlalu banyak kejadian di Indonesia di waktu yang bersamaan sehingga momen itu jadi momen di mana bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan kayak pengesahan undang-undang kah atau apa? Iya, betul. Jadi dulu ini lagi-lagi kita udah pernah bahas dulu. Jadi cara untuk mengatasi viral itu adalah dengan memperbesar keviralan itu. Jadi biar ada inflasi viral. Gitu. Kalau sudah ada inflasi viral, rakyat bosan sendiri, bingung sendiri, terlalu banyak yang viral, ya akhirnya pada nggak viral semuanya. Gitu. Nah, ini pernah kita bahas dulu. Jadi sekarang itu tiba-tiba Undang-Undang Polri disahkan. Nah, kita nggak tahu gimana tiba-tiba kayak gitu. Pertamax tiba-tiba naik, gitu. Padahal janjinya kan tidak naik. Ya sebenarnya nggak masalah kalau Pertamax naik tuh, gitu. Karena memang saya itu termasuk orang yang setuju kalau subsidi BBM itu dihapuskan atau dikurangi, gitu. Jadi ini tuh sebenarnya no smoking. Nah, cuman kok ya setidaknya jangan ingkar janji gitu. Itu kan udah diomongin dulu BBM kita aman tidak naik bla bla bla, tapi kan naik gitu. Nah, itu yang jadi masalah itu tuh. Nah, tapi balik lagi viralnya itu terlalu banyak ya. Jadi cara orang-orang besar untuk bisa mengurangi kritis masyarakat dan melawan keviralan adalah dengan memperbesar keviralan itu. Jadi kalau Pak Jokowi ijazahnya nggak selesai-selesai, itu bukannya organik seperti itu, tetapi disengaja. Sampai ya masyarakatnya bosan dan itu bisa mengalihkan berbagai jenis isu gitu. Kan kita juga pernah bertanya-tanya, ayo Baraya juga silahkan bertanya-tanya. Roy Suryo, kemudian Ibu Tifa gitu, mereka punya ongkos dari mana untuk membayar pengacara, mereka penghasilannya dari mana, kok ngoprek-ngoprek urusan ini terus gitu. Ya kan pasti ada yang mengongkosi, ada yang membiayai gitu. Nah, siapa itu? Dan untuk apa tujuannya gitu. Kayak gitulah. Ini ada pertanyaan juga nih dari Boy Firmansyah. Kenapa presiden atau ex-presiden tidak pernah ketangkap padahal yang bawahannya banyak yang sudah? Iya, kasus itu kita bisa mundur ke belakang, kasus Pak SBY terbukti atau tidak diduga, tapi kan semua anak buahnya itu hampir mayoritas kena semua. Pak Jokowi juga. Nah, jadi gini, ketika presiden itu berkuasa, dia tuh punya kekuatan dan kekuasaan penuh untuk bisa menghentikan kasus secara ilegal. Karena ya orang-orang yang sudah terpilih itu dipegangnya sama oligarki terbesar. Gitu. Jadi yang bikin kalau misalkan Pak Prabowo menang dalam pemilu, artinya apa? Artinya dia ditempelin oleh oligarki yang paling besar. Gitu. Nah, cuman kejadian yang kemarin, nah ini juga perhatian buat kita semua. Ketika Pak Joko mau lengser, Pak Joko tuh langsung bikin dinasti. Kenapa coba?
Karena ada ancaman bahwa kalau Pak Prabowo tidak sampai menggenggam pemerintahan selanjutnya, maka dia tuh pasti akan dipidanakan atau dilaporkan atas berbagai korupsi yang mungkin telah dilakukannya. Nah, karena itulah maka Pak Jokowi itu maksa banget supaya Gibran itu naik sebagai wakil, sebagai penegas bahwa dirinya itu akan baik-baik saja dan aman, tidak akan diganggu-gugat nanti pasca. Karena kalau misal kita lihat nih, Kang Emil setelah lengser dikejar tuh kena kasus-kasusnya itu dibongkar lagi. Pas dia berkuasa itu semua kekuatan itu ada di tangannya. Tapi setelah lepas, nah itu dikejar sama lawan politiknya, gitu ceritanya. Jadi dan kemudian itu yang pertama yang harus ditegaskan. Nah, kemudian yang kedua, sebagai orang yang mengenal, aja sih jangan ngomong mengenal. Gini lah. Teman-teman saya biasanya gitu. Temannya teman saya itu dia tuh korupsi. Ini dia tuh levelnya udah manajer ya. Oh ya, yang mana nih? Ya, levelnya manajer. Nah, kemudian dia tuh korupsi. Korupsinya itu sekitar beberapa ratus juta, manajer kecil sih. Korupsi beberapa ratus juta dan kemudian dipidanakan lah. Nah, ketika dipidanakan, maka dia tuh ngobrol sama anak buahnya. Kamu ngaku bahwa korupsinya itu kamu yang melakukan dan jangan bawa-bawa nama saya. Sebut aja inisiatif diri kamu sendiri. Kalau begitu, nanti saya bayarkan untuk kamu pengacara, saya bayarkan kamu itu ongkos, dan lain-lain. Nanti kalaupun di penjara, nanti sebisa mungkin penjaranya nggak gede-gede, nggak lama-lama gitu. Nah, nanti setelah beres dari penjara, saya masukkan lagi kamu ke perusahaan dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi kalau kamu sebut-sebut nama saya, pengacara saya itu bukan untuk melindungi kamu, tapi untuk menjatuhkan kamu. Jadi nanti kamu sudah dituntut, sama kita juga dituntut. Jadi kamu jadi tumbal aja. Serem juga. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar, pemerintahan dan sebagainya itu tuh kayak gitu aslinya tuh. Jadi kalau ada yang ditangkap, menteri itu jarang ditangkap. Jangankan presiden, level menteri aja jarang ditangkap. Padahal semua kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan menteri itu pasti ACC dari presiden. Dan kalau mau, presiden itu bisa menemukan bukti dan indikasi tentang adanya korupsi. Sebenarnya, cuman ketika korupsi, maka potong di tengah jalan, jangan sampai merambat ke atas. Makanya ada sebuah kejanggalan yang ini jarang dipahami atau jarang disadari orang, padahal ini tuh benar-benar terlihat. Jadi misal gini, korupsi tuh nggak mungkin sendirian. Yes. Tapi yang ditangkap biasanya perorangan. Kan aneh gitu. Korupsi tuh pelakunya tuh lebih banyak daripada orang tawuran. Lebih banyak. Tapi kenapa yang ditangkapnya perorangan? Udah itu disebut oknum pula. Nah, karena memang ketika dia mau ditangkap tuh ya langsung ngobrol, deal-dealan gitu. Itu ada kabar burung ketika Gus Yakut misal ditangkap gitu. Prosesnya kan panjang. Nah, karena prosesnya itu adalah dia mau ngebocorin siapa aja yang ada di atasnya, yang dia setor ke siapa. Tapi ya udah kong kali kong dulu lah. Nanti saya kasih kamu sekian, jaminannya ini, ininya ini. Bilang aja kamu tuh pelaku tunggal satu-satunya. Gitu. Biasanya, tapi itu mah hanya kabar burung ya, mungkin salah, mungkin benar. Skema kayak gitu saya hanya tahunya di film dan di pernarkobaan, tapi kayaknya korupsi juga, kayaknya semua kejahatan temanya gitu ya. Iya, karena sebenarnya kejahatan itu terjadi di zaman sekarang ya. Kejahatan itu terjadi tuh ya gara-gara dibiarkan sama para penegak hukumnya.